Semua berawal dari sini. Kompetisi ini membawaku bergabung di ID Nation. ID Nation adalah rumah untuk mengembangkan kemampuanku, mewujudkan segala mimpi, angan dan imajinasi untuk membuat Indonesia lebih baik melalui inovasi. Oh iya, aku belum kenalan ya. Kenalin, namaku Ragil Adi Nugroho, biasa dipanggil Ragil. Dari kecil hingga SMA, aku tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Ketertarikanku pada bidang penelitian membuatku masuk dan lulus dari jurusan Fisika Konsentrasi Fisika Material di Universitas Diponegoro, Semarang. Mengikuti ID Nation memang mimpiku, tapi jalan mana yang kulalui itu pilihanku. Alhamdulillah, inovasiku dan teman-teman mendapat perhatian lebih di ID Nation. Proyek inovasiku, keramba aquasioponik nanofiltrasi, diuji coba langsung di Anyer, Banten. Keramba ini mampu meningkatkan hasil budidaya perikanan sekaligus menghasilkan sayuran segar. Aku juga mendapatkan kesempatan membuat inovasi keramba dalam proyek nyata dengan skala yang lebih besar di Malinau, Kalimantan Utara. Dan disinilah mimpi besarku nanti akan tumbuh. Hai semuanya, kenalin aku Ragil. Aku adalah salah satu pemenang kompetisi ID Nation tahun 2018. Sekarang aku lagi di Malinau. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat ngerealisasiin salah satu ideku di perusahaan tambang batubara di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ideku ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan ideku dan tim sebelumnya di Anyer, yaitu tentang keramba aquasioponik. Namun di sini aku buat desain keramba yang berbeda. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja aku tunjukin desainnya seperti apa. Oke? Di sini aku membuat desainnya menggunakan software SketchUp. Kemudian untuk desain konstruksinya aku membuatnya dengan AutoCAD. Kemudian dipadukan dari gambar 2 dimensi dan 3 dimensinya untuk diserahkan ke orang sipilnya untuk dikoreksi selanjutnya. Nah, daripada penasaran bagaimana bentuk dan juga konstruksinya, yuk kita cek langsung saja ke lokasinya. Oke, sekarang aku sudah sampai di lokasi konstruksi keramba. Itu bisa kalian lihat di bawah ada beberapa part yang sudah dikonstruksi dan beberapa part sudah floating di atas air ya, meskipun belum terangkai secara sempurna ya. Oke, daripada penasaran yuk kita ke bawah aja. Oke, sekarang aku sudah berdiri di bagian dermaga dari area konstruksi keramba ini. Ini adalah area yang sudah untuk konstruksinya. Kemudian ini adalah part yang sudah dikonstruksi. Ada juga yang sudah turun di bawah air ini. Ini yang kemarin sempat diturunkan ke air, namun diangkat kembali karena ada beberapa pembenahan. Oke, seperti apa detailnya langsung kita cek aja yuk. Oke, bisa kita lihat di belakang itu ada beberapa part dari keramba yang sudah floating di atas air. Meskipun belum tersusun secara sempurna dan belum terkonstruksi secara sempurna. Kalau dilihat sih ada beberapa posisi yang berbeda. Kenapa? Karena kemarin
aku coba untuk analisa dari stabilitas strukturnya bersama dari Departemen Infa, ternyata memang belum memenuhi. Meskipun dari segi analisa floating capacity-nya sudah memenuhi untuk bisa menahan beban dari kerambanya nanti. Dan di belakangku ini ada ini sliding dock namanya. Sliding dock ini digunakan untuk memindahkan material keramba yang sudah terkonstruksi untuk floating di atas air. Cukup sulit awalnya untuk memulai konstruksinya karena memang dari analisa floatingnya sudah cukup bisa, namun untuk analisa stabilitasnya masih belum cukup untuk bisa floating di atas air. Di sini aku menggunakan material dari kayu ulin. Mengapa kayu ulin? Karena ya dia adalah salah satu jenis kayu yang memiliki kekuatan yang cukup keras dan juga tahan jika digunakan untuk bangunan-bangunan di atas air. Di sini aku menggunakan material dari Dream Chemical yang baru tentunya. Mengapa? Karena jika kita menggunakan material dari Dream Chemical yang bekas tentunya akan berdampak pada kontaminasi air dan itu harusnya tidak boleh. Di sini aku untuk konstruksinya dibantu beberapa orang infra, mulai dari analisa strukturnya, kemudian kestabilannya dan juga floatingnya. Kemudian untuk realisasinya di lapangan aku dibantu 2 orang untuk pengerjaannya. Ini kemarin kita lagi ada beberapa kendala untuk floatingnya. Jadi secara analisa dari floating capacity ini sudah sesuai, namun untuk stabilitasnya masih ada yang perlu direvisi. Oke, mungkin udah dulu ya dari aku. Ikuti terus perjalananku untuk membangun keramba di daerah Malinau, Kalimantan Utara ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram ID Nation buat tahu info lebih lanjut terkait ID Nation. Dan buat kalian yang penasaran kompetisi apa saja sih yang ada di ID Nation, langsung cek saja di Instagram maupun website ID Nation. Dan gak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ID Nation di YouTube. Oke, sampai jumpa.